Hai hai hai, semangat pagi nak. Salam jumpa juga untuk anak ibu guru semua ya. Nah, bagaimana kabarnya? Kita semua berharap kita masih tetap dalam keadaan sehat, bahagia, juga tetap semangat ya. Nah anak ibu, untuk minggu ini kita masih belajar di tema ke-6, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kita untuk berdoa. Berdoa ya nak, ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan untuk kita sampai hari ini. Oke, jangan lupa untuk berdoa. Nah, sekarang setelah berdoa, apakah anak ibu guru sudah siap untuk belajar? Mari ikuti ya pembelajaran kita hari ini. Lani bercerita tentang bekerja sama. Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, anak-anak ibu, bacalah dengan nyaring cerita berikut. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, anak-anak ibu, yang berikutnya mari kita menulis ya. Nah, amati teks berikut. Bekerja sama menjaga lingkungan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mari kita tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan dengan kata-katamu sendiri ya. Misalnya, rumah Siti bersih dan asri. Nah, kemudian untuk yang kedua, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, berdasarkan teks tadi, Siti menanam banyak pohon karena apa nak? Agar lingkungan menjadi asri dan sejuk. Nah, selanjutnya untuk yang tiga, beritahu temanmu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri nak. Nah, kalian bisa ceritakan apapun tentang keadaan rumahmu. Ya, misalnya, rumahku selalu bersih dan rapi. Nah, untuk yang keempat, lingkungan rumahmu kotor. Bagaimana perasaanmu? Apakah perasaanmu senang atau sedih? Ya, tentu perasaanku atau perasaan saya sedih ya jika rumah kita kotor. Baik anak ibu guru, sekarang kita mengenal ungkapan pemberitahuan. Nah, ungkapan pemberitahuan isinya memberitahu sesuatu. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, di sini Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari, ya. Nah, itulah ungkapan pemberitahuan ya, Nak. Yang isinya yaitu memberitahukan sesuatu. Nah, sekarang coba kalian amati kembali teks bekerja sama menjaga lingkungan. Lalu garis bawahi ungkapan pemberitahuannya ya. Nah, ini dia tadi teks yang berjudul bekerja sama menjaga lingkungan. Coba ya kalian garis bawahi dan temukan apakah ada ungkapan pemberitahuan nak. Ya, ini dia ya. Yang pertama, pemberitahuan di sini Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Kemudian yang kedua, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Dan yang ketiga, Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya.
Nah, anak-anak ibu, itu adalah salah satu ungkapan pemberitahuan ya. Lalu nanti kamu bisa menemukan pemberitahuan yang lainnya dari teks yang tadi ya anak ibu. Oke. Nah, anak-anak ibu, di sini Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumah. Nah, mari amati gambar aturan menjaga lingkungan yang berikut ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa gambar. Coba beri tanda checklist jika menunjukkan aturan dan beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Nah, coba kita perhatikan nih anak gambar yang pertama. Di sini ya, membuang sampah, Siti membuang sampah pada tempatnya. Menurut kalian, apakah ini menunjukkan aturan? Ya, benar. Tindakan Siti menunjukkan aturan. Nah, kita beri tanda checklist di sini ya. Nah, kemudian di sini gambar yang kedua, Lani juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut anak ibu guru, apakah ini menunjukkan aturan? Ya benar, ini juga menunjukkan aturan. Maka kita beri juga tanda checklist. Untuk yang ketiga, di sini dua orang anak membuang sampah sembarangan. Bagaimana menurut Muna kira-kira? Apakah ini menunjukkan aturan? Ya, bukan. Ini adalah contoh sikap yang tidak baik, yang tidak menunjukkan aturan. Nah, yang berikutnya kita lihat bersama di sini ada Siti dan Lani sedang bekerja sama membersihkan saluran air. Nah, iya ya, mereka bekerja sama membersihkan sampah-sampah yang ada di saluran air. Nah, apakah ini menunjukkan aturan? Tentu ini adalah menunjukkan aturan. Maka kita beri tanda checklist di kotak yang sudah disediakan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, dua orang anak membuang sampah sembarangan. Bagaimana menurut Muna? Apakah ini menunjukkan aturan atau tidak? Ya, tidak. Maka kita beri tanda silang. Paham ya nak? Tentang menunjukkan aturan atau bukan aturan ya. Nah, sekarang kamu perhatikan kembali ya nak. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru. Kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Nah, sekarang amati gambar berikut ini ya nak. Nah, di sini ada kemoceng yang rusak. Kemudian akan kita buat sebuah kerajinan. Nah, kira-kira akan menjadi kerajinan apa nak yang akan dibuat oleh Dayu dan Siti? Nah, coba kita ikuti langkah-langkah yang dibuat oleh Siti dan Dayu. Ya, yang pertama, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Nah, yang kedua, cuci bersih dengan air sabun. Kemudian yang ketiga, bilas dan jemur di panas matahari. Nah, jika sudah kering, bulu ayam siap untuk digunakan. Nah, sekarang coba kamu amati kerajinan-kerajinan berikut. Ini dapatkah kamu buat-buatnya nak? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini kerajinan yang bisa dimanfaatkan dari bulu kemoceng. Misalnya kita buat menjadi apa nak ini? Hiasan pensil ya. Ini juga dari bulu ya, dari bulu kemoceng. Nah, yang kedua, kemudian bisa dibuat menjadi topi dari bulu-bulu. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, daur ulang kembali untuk kemoceng yang baru ya. Kita didaur ulang kembali kemocengnya. Nah, yang berikutnya yaitu membuat kok. Kok ini kita gunakan bulu angsa. Kenapa nak bulu angsa? Karena bulu angsa itu yang lebih kokoh. Nah, kok ini biasanya digunakan untuk olahraga. Olahraga bulu tangkis ya. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nah, jika kamu memiliki ayam, burung atau angsa, coba kamu kumpulkan bulunya yang rontok.
Kemudian cucilah bulu tersebut sampai bersih. Kemudian juga gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Contoh seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi ya, Nak. Nah, jika tidak ada, kamu gunakan bulu kemoceng yang sudah rusak di rumah. Atau juga saat Ibu berbelanja ke pasar, boleh ya diminta di tukang potong ayam. Nah, silahkan kamu berkreasi dengan bulu-bulu tersebut. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, sekarang amatilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel, pita, dan gunting. Kemudian yang kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Yang ketiga, tempel bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Kemudian tempellah flanel atau pita agar lebih rapi. Nah, dengan demikian pensil sudah selesai dihias. Nah, baik anak ibu, ini nanti akan menjadi tugas yang keduamu. Menghias pensil menggunakan bulu ya. Boleh bulu ayam, bulu burung atau angsa atau juga bulu kemoceng yang sudah rusak di rumah. Nah, demikian anak ibu guru pembelajaran kita hari ini. Tema 6, subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama. Tuhan memberkati.